Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, eh, teman-teman semua. Eh, Kembali lagi dengan kelompok 2 ya, yang pada kesempatan kali ini kita mau membahas 3 topik yang saling berkaitan tentunya, yaitu korupsi oleh Mas Yusuf dan Mas Raffi nanti dibahas oleh mereka. Terus ada topik kedua, pembangunan yang tidak merata, yang dibahas oleh Mas Rafif dan Mas Rizky. Lalu topik ketiga nih yang menurut kita cukup krusial ya generasi depannya, yaitu rendahnya kualitas pendidikan. Baik, kita mulai dari topik pertama yang dimulai dari Mas Yusuf terlebih dahulu, yang membahas terkait korupsi yang bisa disampaikan ke teman-teman. Oke, makasih Mas Irsan. Jadi, yang sering kali kita lihat itu topik panas di berita maupun media sosial adalah tindakan korupsi yang dilakukan oleh ASN ataupun pejabat negara. Masalah korupsi ini juga bukan hanya terkait uang negara yang hilang akibat dinikmati atau diindahkan oleh segelintir orang, tetapi juga terkait hilangnya kesempatan penghidupan yang layak serta buruknya kesejahteraan masyarakat. Korupsi saat ini tidak hanya terjadi di pusat kekuasaan, tetapi juga menyebar ke tingkat pemerintah terendah seperti di desa-desa. Berbagai macam bentuk korupsi di berbagai sektor, mulai dari markup eh, proyek infrastruktur, kemudian penyalahgunaan dana pendidikan atau kesehatan, juga pungutan liar dalam pelayanan publik. Hal itu menunjukkan korupsi sudah menjadi masalah sistemik di negara kita. Bagaimana koruptor akan ditangkap atau dihukum apabila aparatnya saja korupsi? Bagaimana majelis hakim di pengadilan bisa memberikan hukuman yang sesuai kalau hakim saja korupsi? Pun sekarang upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK, penguatan fungsi pengawasan oleh BPK, serta BPKP, serta inspektorat di kementerian, lembaga, bahkan digitalisasi transparansi anggaran, masih belum menunjukkan dampak signifikan terhadap usaha meminimalkan tindakan korupsi. Kenapa? Karena akan permasalahan yang kompleks dan juga belum teratasi sepenuhnya. Masalah korupsi yang sangat kompleks ini dapat diatasi, walaupun tidak mudah, tapi dapat dimulai dari kesadaran individu seperti sikap anti korupsi dan tidak permisif terhadap tindakan korupsi. Kemudian juga partisipasi masyarakat dalam mengawasi keberjalanan pemerintahan, juga berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan tata kelola atau birokrasi, serta penegakan hukum yang harus terus-menerus dilakukan oleh pemerintah. Jika masalah korupsi ini tidak segera diatasi, maka akan terus menggerogoti usaha pembangunan bangsa. Sekadar pengingat bagi kita bahwa perusahaan sebesar dan sekaya VOC pun bubar karena adanya praktik korupsi. Dan hal yang terburuknya adalah dampak korupsi ini dapat mengancam kestabilan dan juga keutuhan nasional. Dan tentunya kita tidak ingin hal tersebut terjadi. Baik, Mas Yusuf, tadi cukup agak quote ngeri ya. Jadi praktek korupsi ini terjadi dari tingkat desa sampai mungkin terjadi juga di pengadilan ya, seperti itu ya. Dan sepertinya korupsi juga sudah terjadi di lampau-lampau atau sudah berakar ya. Seperti yang tadi disampaikan Mas Yusuf juga, ketika perusahaan dagang sebesar VOC saja bisa bubar, bisa runtuh karena korupsi seperti itu. Nah, selanjutnya Mas Raffi ya, mungkin ada pembahasan selanjutnya terkait korupsi ini Mas Raffi. Silakan. Ya, terima kasih Mas Irsan atas kesempatannya. Eh, Kalau bicara tentang tantangan kebangsaan, saya setuju kalau korupsi ini masih menjadi masalah paling besar di Indonesia ya. Kita sering dengar kasus yang muncul, entah itu di kementerian, daerah, bahkan di sektor pangan. Contohnya ya belum lama ini ada pejabat yang terjerat kasus korupsi anggaran bansos. Ironisnya karena dana yang seharusnya buat rakyat kecil malah dikorupsi.
Dampak dari korupsi ini juga jelas masyarakat semakin kehilangan kepercayaan hingga mengganggu perekonomian negara. Dan yang seharusnya untuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jadi terhambat. Akhirnya yang dirugikan juga rakyat juga. Sebagai ASN muda, juga kita harus sadar bahwa korupsi itu bukan cuma soal angka besar di berita. Bisa dimulai dari hal kecil seperti gratifikasi atau penyalahgunaan wewenang. Nah, Mas Irsan, disinilah peran kita menjaga integritas, kerja transparan, juga jangan ikut-ikutan budaya korupsi. Menurut saya, cara terbaik melawan korupsi itu ada dua. Yang pertama, yaitu lewat integritas pribadi. Kedua, yaitu lewat sistem. Misalnya, digitalisasi layanan publik supaya prosesnya jelas dan ruang untuk bermain-main menjadi semakin sempit. Jadi kalau kita mau jujur, sederhana dan konsisten, itu sudah bentuk nyata bela negara dalam menghadapi tantangan kebangsaan. Karena dengan begitu kita menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus masa depan bangsa. Udah dimulai? Thank you. Terima kasih Mas Raffi tadi sudah membahas dampak-dampaknya ya. Serta membahas tadi ada kasus yang cukup menggelitik ya. Tadi ada korupsi bansos yang itu kan bantuan atau stimulan untuk masyarakat yang tidak seberuntung kita ya seperti itu. Tapi kok masih aja ada peran korupsi di situ. Lalu ada Mas Raffi juga menyampaikan pencegahan korupsi ya dengan langkah simpel seperti menolakkan gratifikasi dan langkah nyata kerja profesional dan transparan seperti itu. Eh, Setelah kita membahas topik korupsi, ini dua topik selanjutnya adalah mungkin dampak yang ditimbulkan ya ketika terjadi korupsi. Ada dua topik yaitu pembangunan yang tidak merata dan kualitas pendidikan yang rendah. Kita bahas topik pembangunan yang tidak merata dulu kali ya. Ini sangat PPIW banget nih. Kebetulan yang menyampaikan pertama ini Mas Rafif ya. Mas Rafif dari Puswil 2. Unek-uneknya atau menyampaikan pandangannya seperti itu. Monggo. Iya, terima kasih Mas Irsan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Raffi dan Mas Yusuf tadi ya mengenai praktik korupsi di Indonesia, memang menjadi salah satu faktor utama terhadap pembangunan yang semakin tidak merata. Korupsi menjadi hambatan serius dalam pemerataan pembangunan. Anggaran infrastruktur yang seharusnya digunakan untuk membuat jalan, menyediakan air minum layak, atau memperbaiki sanitasi, seringkali bocor di tengah jalan. Akibatnya, kualitas pembangunan menurun, biaya menjadi lebih mahal, dan masyarakat yang paling membutuhkan justru tidak mendapatkan manfaat. Sebagai seorang CPNS, saya melihat bahwa melawan korupsi bukan hanya tugas penegak hukum, tetapi juga tugas kita sebagai aparatur sipil negara. Saya belajar bahwa ketidakmerataan pembangunan bukan hanya soal angka dan statistik, tapi nyata dirasakan masyarakat. Dampaknya, kualitas hidup masyarakat tidak seimbang, dan kesenjangan antar wilayah makin lebar. Kalau kita melihat data dari BPS, terdapat beberapa ketimpangan yang terjadi diakibatkan pembangunan yang tidak merata. Di antaranya ketimpangan pengeluaran. Contohnya di Papua Barat, pada Maret 2024, distribusi pengeluaran kelompok ini mencapai 17,84%, dengan disparitas antar wilayah perkotaan sebesar 23,54% dan pedesaan 16,63%. Adapun akses pendidikan dan kesehatan, angka melek huruf atau AMH lebih tinggi di perkotaan, yaitu sebesar 97,91%, dibandingkan dengan di pedesaan yang hanya sebesar 94,21%.
Untuk akses sanitasi di perkotaan juga mencapai 83,8%, sedangkan di pedesaan hanya 76,99%. Bahkan di Provinsi Papua Pegunungan, hanya sekitar 13% rumah tangga yang memiliki sanitasi layak. Harapan saya sendiri, dengan perencanaan yang lebih adil dan terarah, Indonesia semakin inklusif, di mana setiap warga dari Sabang sampai Merauke merasakan manfaat pembangunan yang merata. Karena pada akhirnya, tujuan kita adalah satu, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu Mas Irsan. Oke, Mas Rafiq. Tadi Mas Rafiq memaparkan data dari Papua dalam angka mungkin ya, dari Iya, BPS ya, betul Mas. Mas. Betul sekali ya, Mas. Itu ketimpangannya cukup terlihat ya dengan angka disparitas yang cukup tinggi ya, 23,54% di perkotaan ya, Mas ya. Harapan kita semua juga pembangunan dan perencanaan jadi lebih adil dan terarah seperti itu, dan terutama di wilayah timur. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya dari Mas Rizky. Silakan, Mas Rizky. Baik, Mas Risan, terima kasih banyak atas waktunya. Saya juga setuju dengan yang dikatakan oleh Mas Rafif bahwasannya korupsi menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat pembangunan menjadi tidak merata. Kalau kita bicara soal pembangunan di Indonesia, sebenarnya potensi kita luar biasa. Tapi pada kenyataannya sampai sekarang masih banyak daerah yang belum merasakan hasil pembangunan secara merata yang dikarenakan oleh korupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ada kota besar yang maju sudah pesat, sementara masih ada beberapa daerah terpencil yang masih kesulitan infrastruktur seperti akses jalan, jembatan, listrik, air, dan sebagainya. Data yang ditunjukkan oleh BPS ini semakin menegaskan bahwa ketimpangan antar wilayah perkotaan dan perdesaan masih tinggi, apalagi di daerah-daerah timur di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pembangunan yang tidak merata bukan hanya isu teknis, tapi juga masalah keadilan sosial. Dan juga saya setuju bahwa melawan korupsi bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan juga seluruh aparatur sipil negara. Karena ASN bukan hanya sekedar pelaksana kebijakan, tetapi juga penggerak jalannya pemerintahan. ASN dituntut untuk menjaga integritas, bekerja secara profesional, dan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Dengan begitu, kita bukan hanya menjalankan aturan, tetapi juga memberikan teladan bagi masyarakat tentang arti pentingnya kejujuran dan tanggung jawab. Pada akhirnya, tujuan kita sebagai ASN adalah sama, yaitu menghadirkan pemerintahan yang melayani, bersih dari korupsi, dan berpihak pada rakyat. Dengan komitmen yang kuat, kerjasama lintas sektor, dan dukungan masyarakat, saya yakin cita-cita pembangunan yang inklusif dan merata bisa terwujud, dan Indonesia bisa benar-benar mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Oke, terima kasih Mas Rizky. Tadi Mas Rizky menyampaikan semangat melawan korupsi ya bagi ASN, dan harapannya juga cukup besar ya mewujudkan cita-cita. Menurut begitu Mas Rizky. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya nih, ke generasi ke depan, ancaman nyata ya, yaitu topik mengenai rendahnya kualitas pendidikan. Ini dua mbak nih yang akan menyampaikan materinya ya. Pertama dari Mbak Nabila. Silakan Mbak Nabila. Baik, Mas Irsan, terima kasih atas kesempatannya. Nah, pembangunan yang tidak merata yang sudah dijelaskan oleh Mas Rafif dan Mas Rizky ini berdampak langsung pada rendahnya akses kualitas pendidikan, terutama di daerah terpencil. Ketimpangan infrastruktur dan sumber daya membuat banyak wilayah di Indonesia kesulitan memperoleh pendidikan yang memadai. Daerah-daerah yang belum mendapatkan perhatian yang cukup dalam pembangunan infrastruktur seringkali mengalami kekurangan fasilitas dasar pendidikan. Di Indonesia ini masih banyak daerah yang mengalami 3T, yaitu terdepan, terluar, tertinggal. Akses menuju sekolah seringkali terhambat karena kondisi jalan yang rusak atau pembangunan wilayah tersebut masih memprihatinkan, sehingga anak-anak kesulitan bersekolah dan menyebabkan angka putus sekolah di Indonesia masih tinggi. Fasilitas pendidikan seperti listrik, air bersih, maupun akses internet juga belum merata, sehingga proses belajar mengajar tidak dapat berlangsung optimal.
Infrastruktur digital yang belum memadai juga membuat siswa di daerah sulit mengikuti pembelajaran berbasis teknologi yang penting untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Hal-hal seperti ini tentu juga akan mempengaruhi distribusi tenaga pengajar yang menjadi tidak merata dan sulitnya anak-anak sekolah daerah memiliki tenaga pengajar yang berkualitas. Untuk menjadi pengajar yang berkualitas juga bagaimana? Gurunya aja kesulitan mendapat akses untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi. Nah, hal ini berpengaruh terhadap beberapa fenomena yang sering ada di generasi siswa sekolah sekarang, seperti tidak bisa menghitung pengoperasian dasar matematika, bingung akan pengetahuan umum yang dasar, dan masih banyak hal yang lainnya. Hal ini juga semakin diperburuk dengan penghapusan ujian nasional. Tanpa UN, tidak ada lagi pengukuran yang jelas dalam kemampuan akademik mereka, sehingga hal ini juga mengakibatkan rendahnya kualitas pendidikan secara keseluruhan. Oke, terima kasih Manabila. Tadi Manabila membahas fasilitas dasar ya. Bagaimana kewajiban seorang guru dapat terlaksana jika hak-hak yang harusnya beliau-beliau itu dapat tidak terpenuhi seperti itu. Bagaimana mau mendapat akses sertifikasi atau pelatihan yang layak sebagai guru tidak terpenuhi ya. Kan itu juga berdampak ke kualitas pendidikan murid-muridnya. Gimana mau ngajar kalau gurunya tidak kompeten. Gitu. Baik, untuk topik selanjutnya Mbak Mutiara nih, tadi seperti Mbak Mutiara sudah ceritakan sebelumnya, atau Ibu Guru Mutia seperti itu. Sebelumnya, sebelum bergabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum, juga pernah punya pengalaman sebagai pengajar ya, Mbak Mutia ya. Betul. Ini seperti sedikit curhat atau menyampaikan unek-unek ya, gitu. Sedikit lah, nggak apa-apa. Kita jadi tahu bentuknya ini bukti nyata nih kalau dampaknya korupsi itu ke kualitas pendidikan seperti apa. Silakan Mbak Mutia. Baik, Monggo. terima kasih Mas Irsan. Sepakatnya dengan statement dari rekan-rekan sebelumnya, isu rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia memang salah satunya disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata. Uh, Selain itu, sering berubahnya kurikulum, kurang perhatian terhadap kesejahteraan guru, dan kesenjangan ekonomi juga menjadi faktor yang memperburuk keadaan. Tapi kalau mau ditelusuri lebih dalam lagi, ada satu akar masalah yang tadi sempat disampaikan juga oleh Mas Irsan, yaitu masalah korupsi. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah, untuk memperbaiki infrastruktur atau meningkatkan kualitas guru seringkali hilang di tengah jalan. Jadi akibatnya daerah-daerah yang membutuhkan malah terabaikan. Dampaknya ada ya di depan mata kita, anak-anak di desa terpencil seringkali harus menempuh perjalanan jauh untuk bisa sekolah. Ada yang berjalan berkilo-kilometer, bahkan sampai menyeberangi sungai. Dan juga ada banyak juga guru yang enggan untuk ditugaskan ke daerah 3T karena minim fasilitas dan juga kesejahteraan yang dianggap tidak sebanding. Hasilnya kualitas pendidikan di pelosok itu semakin jauh tertinggal dibandingkan di kota-kota besar. Jadi korupsi membuat program-program peningkatan mutu pendidikan jadi dirasa tidak efektif. Anggarannya memang ada, tapi hasilnya tidak terasa. Kita seringkali melihat pembangunan ruang kelas baru atau sekolah baru yang cepat rusak, atau pengadaan buku dan komputer yang tidak sesuai kebutuhan, atau bahkan pelatihan guru yang rasanya hanya sesuai formalitas saja. Jadi semua itu ujung-ujungnya merugikan siswa yang harusnya kita jadikan prioritas utama. Jadi jelasnya rendahnya kualitas pendidikan itu bukan hanya soal letak geografis Indonesia atau minimnya fasilitas, tapi juga soal tata kelola kita dan juga integritas. Selama korupsi masih merajalela di Indonesia, pembangunan pendidikan akan terus tersendat dan anak-anak bangsa akan terus jadi korban. Jadi boleh saya sampaikan, kalau kita benar-benar ingin pendidikan di Indonesia maju dan merata, kuncinya adalah memberantas korupsi, sehingga dana pendidikan dapat digunakan secara tepat sasaran. Seperti itu, Mas Irfan. Baik Mbak Mutia, terima kasih atas penyampaian materinya. Mungkin dari topik rendahnya kualitas pendidikan ini ada kira-kira teman-teman pernah dengar nggak seorang konten kreator dan yang sekarang menjadi anggota DPR ya, yang dikenal nama Bro Ron, yang mengunjungi sekolah-sekolah untuk
teracak nih dana-dana bosnya apakah teralokasi dengan benar, lalu pungutan-pungutan liar di sekolah negeri itu masih terjadi atau tidak. Karena saya juga menyaksikan ya di adik saya bersekolah di salah satu SMA negeri di Jawa Barat, terjadi seperti itu, adalah pungutan-pungutan tiap bulan yang harusnya memang negeri kan kita tidak mengeluarkan biaya lainnya ya, dan itu yang menarik biaya dari sekolah seperti itu. Jadi kan ini sama saja dengan korupsi ya mungkin ya. Jadi memang kalau ditarik benang merahnya, tiga topik ini sangat berkaitan dan berakar di korupsi. Korupsi ini adalah masalah yang sangat sistematis. Praktiknya sudah terjadi di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik serta tadi dua hal yang dibahas oleh teman-teman sebelumnya, yaitu terhambatnya pembangunan atau pembangunan yang tidak merata dan rendahnya kualitas pendidikan. Dan selanjutnya menyebabkan kesejahteraan masyarakat yang terganggu, dan itu sangat bertentangan dengan Pancasila ya, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu apakah peran tersebut hanya dilakukan oleh penegak hukum saja? Ya, tentu saja tidak. Kita sebagai kita ya dalam kesempatan kali ini kita semua adalah calon ASN atau ASN muda, harus bersinergi dengan masyarakat dengan mengawasi jalannya pemerintahan, melaporkan indikasi korupsi dan menolak budaya gratifikasi, serta bekerja dengan tetap menjaga integritas dan membuat sistem kerja yang transparan gitu. Karena kita melayani rakyat, kita harus transparasi. Dapat kita tutup dengan satu slogan ya, integritas ASN, transparansi pemerintah, dan partisipasi masyarakat adalah kunci untuk membangun Indonesia yang bersih, maju, dan berkeadilan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dari tim kelompok 2 atas materi-materi yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Podcast ini kita tutup. Selamat sore. Semua. Sore.